Ini adalah Subang. Dikenal sebagai daerah penghasil nanas terbesar di Jawa Barat yang mewakili sekitar 92% total produksi nanas Provinsi Jawa Barat. Di sini, di Subang, ladang nanas membentang sejauh mata memandang. Luas lahan pertanian nanas di Subang mencapai 1.630 hektar. Wilayah ini selama bertahun-tahun memenuhi kebutuhan nasional dan internasional akan nanas. Beberapa laporan mengatakan bahwa kapasitas produksi mencapai 296.000 ton per tahun. Potensi nanas di Desa Cikadu sampai saat ini potensi banget. Jadi sebelum Pesona Subang masuk ke desa kami itu berserakan. Terus tidak terarah. Selain berserakan, dari bau juga itu bisa menimbulkan sesak napas atau mengganggu pernapasan, apalagi anak-anak kecil, terus orang-orang tua. Memang, kebiasaan masyarakat membakar sampah daun nanas pasca panen menimbulkan masalah kesehatan yaitu sesak nafas. Kalau manfaat lingkungan dari program Pesona Subang ini sudah tidak bisa dibilang lagi karena sangat bermanfaat sekali. Salah satunya mungkin dari mulai adanya penambahan penghasilan, terus dari masyarakat bisa berantusias, terus bisa lebih menanam pohon nanas lagi gitu. Soalnya pohon nanas itu selain bisa dijual buahnya, bisa juga warga masyarakat menjual daunnya. Daunnya itu bisa jadi baju kayak gini, bisa dibikin sepatu atau bisa dibikin topi, tas. Jadi bisa seperti itu. Awalnya berasal dari kegelisahan ya, melihat lingkungan sekitar bagaimana para petani selama ini daun nanas itu masih belum termanfaatkan atau dibuang begitu saja. Padahal di dalam daun nanas ini terdapat serat-serat alam yang bisa dimanfaatkan. Kemudian juga melihat kondisi lingkungan sekitar masih banyaknya pengangguran, kurang produktifnya masyarakat sekitar, akhirnya merasa terpanggil untuk bagaimana mengolah daun nanas yang selama ini jadi limbah ini menjadi sesuatu yang lebih bernilai, baik secara fungsi, ekonomis maupun secara nilai sosial lain. Sebelum diperkenalkannya inovasi sosial dalam program Pesona Subang, limbah daun nanas yang dibakar menimbulkan permasalahan kesehatan seperti ISPA. Program Pesona Subang ini sebenarnya merupakan inisiasi dan untuk mewujudkan kepedulian kami akan apa yang ada di sekitar kami. Program ini tentunya juga bukan hanya untuk menambah nilai tambah secara ekonomis, namun juga kami berdayakan atau kami tujukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan dari warga masyarakat, di mana yang sebelumnya limbah daun nanas ini hanya dibakar oleh warga sehingga menimbulkan polusi udara, dan itu tentunya membuat kesehatan masyarakat sekitar menjadi kurang baik. Terkait program Pesona Subang ini, kami melakukan pembentukan kelompok, kami menentukan siapa yang bisa menjadi lokal hero untuk program yang kami lakukan ini, dan alhamdulillahnya di Pesona Subang ini ada Kang Alan, penduduk lokal yang mempunyai kepedulian, mempunyai kemampuan juga untuk mengembangkan pengolahan serat nanas untuk menjadi produk-produk yang lebih bernilai. Tentunya kami selain itu dilanjutkan dengan memberikan pelatihan kepada kelompok yang sudah terbentuk agar keterampilan dari warga masyarakat tersebut meningkat. Kami juga memberikan alat untuk mengolah daun nanas agar menjadi serat nanas.
yang kami sebut dengan alat dekortikator. Dan alat dekortikator ini pun sudah kami modifikasi menjadi dekortikator mini, yang ini tentunya menjadi alat yang lebih efisien dengan menggunakan panel surya. Dan kami juga memberikan bantuan berupa alat tenunnya, yaitu ATBM. Program ini tidak hanya menghilangkan aspek permasalahan iklim yang ditimbulkan dari dibuang dan dibakarnya limbah daun nanas. Tetapi pengolahan limbah daun nanas yang terarah ini juga membantu memberdayakan kemampuan masyarakat Subang di dalam lingkup pertanian nanas untuk menaikkan standar hidupnya sendiri. Dalam program Pesona Subang ini bisa memberikan nilai tambah baik secara ekonomi dan juga tentunya mengurangi polusi udara yang ditimbulkan, sehingga semakin luas desa yang semakin sehat karena terhindar dari polusi udara akibat pembakaran sampah daun nanas tersebut. Untuk kegiatan usaha serat daun nanas ini, di mana daun nanas yang petani jual ke kita itu dinilai Rp1.000 per kilo, ya. Kemudian setelah diolah menjadi serat daun nanas, itu kita jual serat daun nanas ini dengan 3 kualitas, ada yang kasar, ada yang halus tapi belum disisir, ada yang sudah halus sudah disisir. Ini dari Rp190.000 sampai Rp215.000 per kilo. Jadi ada peningkatan nilai ekonomis di situ, kemudian ada penyerapan tenaga kerja juga ya, tadi dari mulai petani, anak-anak karang taruna, ibu-ibu juga yang tadinya kurang produktif sekarang mempunyai income tambahan juga ya untuk membantu ekonomi keluarganya. Kemudian setelah jadi kain ini bisa bernilai Rp500.000 per meter. Kemudian dengan produk-produk lainnya juga alhamdulillah, karena ini orientasi pemanfaatan limbah, konsep pemberdayaan yang selalu kita tawarkan ya, storytelling ini selalu kita bangun supaya adanya peningkatan nilai dari nilai fungsi, nilai ekonomis, nilai sosial juga kita tingkatkan. Program Pesona Subang yang kami lakukan sudah bekerja sama dengan beberapa daerah penghasil nanas di luar Pulau Jawa, baik di Prabu Mulih, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Irian Jaya. Tentunya hal ini kami lakukan karena kami tidak ingin potensi yang ada di daerah-daerah tersebut tanpa menghasilkan sesuatu. Dengan mereka bisa memanfaatkan serat daun nanas yang dihasilkan untuk menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis, tentunya ini akan memberikan tambahan penghasilan bagi warga masyarakat, dan jika itu berhasil tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi kami, dan kami berprinsip bahwa daerah-daerah penghasil serat nanas yang sejenis itu bukan merupakan suatu saingan. Tentunya dengan prinsip bisnis yang baik itu merupakan suatu sinergi, sehingga produk kain dan lain-lain yang berasal dari serat daun nanas bisa menjadi terkenal dan tentunya akan eksis untuk semakin masif dan bisa dijadikan bukan hanya produk rumahan atau UMKM. Tentunya apabila ditemukan menjadi produk yang sangat baik bisa menjadi ditingkatkan secara besar. Program peningkatan kapasitas masyarakat ini setidaknya menyentuh 5,21% dari masyarakat Subang. Persentase ini mewakili 321 jiwa dari total 6.085 masyarakat setempat. Selain memberikan solusi terhadap limbah daun nanas, prinsip Zero Waste Production yang diaplikasikan meningkatkan kualitas pertanian nanas Subang dan kualitas kesehatan masyarakat. Cerita pemberdayaan masyarakat di sini memang belum berakhir, karena seperti program sosial apapun, there is always room for improvement. Cerita dari nanas Subang selayaknya menggambarkan cita rasa buahnya sendiri. Meski ada asam dan kecut, selalu berakhir dengan rasa manis di akhir.